Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Tiba saatnya kita mau berdoa. Kita mau mulai sesi pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus yang menuntun kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini kita bisa bernafas. Kita masuk dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita penuhi kantong udara paru-paru kita dengan nafas yang Tuhan berikan. Dan mari kita mengucap syukur untuk tiap-tiap hal yang Tuhan izinkan. Mari kita berfokus hanya kepada satu pribadi, yaitu Kristus yang turun pada pagi hari ini untuk menjumpai Bapak Ibu dan saya. Kita sama-sama belajar, sama-sama merenungkan firman Tuhan, sama-sama berdoa. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan agar kita dapat menangkap dan mengerti setiap perancangan dalam kehidupan ini, agar kita mampu menangkap hikmat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, agar kita mampu menjalani hari ini bersama-sama Roh Kudus. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Untuk setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami bersyukur ya Tuhan untuk jaringan yang baik yang boleh kami nikmati, untuk gadget-gadget yang baik yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang ada di depan kami. Kami meninggalkan semua yang ada di belakang kami dan kami berlari kepada tujuan, itu pengharapan kepada Kristus. Pada pagi hari ini kami memandang wajah-Mu Yesus. Kami meletakkan hati kami pada musim cinta-Mu. Kami menyerahkan semua rasa cinta ini kepada-Mu. Tuhan, di sini
saat kami menyembah-Mu. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu saat ini. Betapa kami membutuhkan keberadaan-Mu di dalam kehidupan kami di setiap musimnya. Mari Bapak Ibu kita berfokus kepada sumber pengharapan, Tuhan kita Yesus Kristus. Roh pengharapan Tuhan bawa kami untuk lebih mendekat kepadamu. Roh kehidupan Tuhan terus mengalir, di dalam kehidupan kami, terus mengalir. Betapa kita membutuhkan Tuhan. Betapa kita membutuhkan Tuhan pada pagi hari ini. Terus mengalir Tuhan. Terus mengalir. Bahwa kami lebih mendekat kepadamu. Bahwa kami lebih mengenal pribadimu. Bahwa kami untuk terus mengalami Engkau. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah di hati kami. Mengalirlah. Katakan bersama-sama, ya Tuhan, betapa kami membutuhkan-Mu. Mari kita berdoa pribadi tiap pribadi. Masing-masing mengambil tempat, mengambil diri di depan tahta Tuhan yang Maha Kudus. Alami Tuhan pada pagi hari ini. Alami Tuhan di setiap musim kehidupanmu. Ya Tuhan, kini kami menyadari bahwa setiap anggota tubuh harus berfungsi seperti tugasnya agar seluruh tubuh dapat bertumbuh dan tetap seimbang. Namun apabila satu bagian tubuh menolak terhadap perintah kepalanya dan bertumbuh semaunya, maka muncullah masalah di dalam seluruh hidup seseorang. Kami sekarang mengerti ya Tuhan, penyebab utama dari segala penyakit adalah akar kepahitan dan pemberontakan. Masalah itu dapat dihadapi, dapat diselesaikan apabila kita tahu
sumber masalahnya. Kini kita sadar bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Masing-masing memiliki peran, masing-masing memiliki fungsi dan tugasnya. Jadi marilah kita responi panggilan Tuhan. Agar terjadi keseimbangan dalam tubuh Kristus. Untuk itulah Bapak Ibu dipanggil saat ini. Bukan hanya untuk memperoleh keselamatan, tetapi juga sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk membebaskan orang-orang dalam keterikatannya. Sejak awal pemberontakan selalu menghasilkan kehancuran yang besar. Kita menyadari bahwa pemberontakan dan akar kepahitan adalah masalah terbesar yang ada di dunia. Roh Kudus akan mengajari kita lebih banyak selama kita mau belajar dan taat kepadanya. Pemberontakan terjadi dari awal oleh iblis yang menaburkan roh pemberontakan dan sebagai benih ke seluruh sistem dunia, sehingga terjadi banyak pemberontakan di mana-mana. Allah datang untuk membenahi itu. Allah datang untuk memulihkan keadaan tubuh Kristus. Yudas 1 ayat 11 mengatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan demi imbalan menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena pemberontakan seperti Korah. Mari kita mohonkan ampun kepada Tuhan. Kalau seringkali kita memberontak terhadap Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan adalah pemberontakan. Ketika Tuhan meminta kita untuk mengampuni, tapi kita enggan mengampuni, adalah pemberontakan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, kita enggan melayani, itu adalah pemberontakan. Ampunilah, maka engkau pun akan diampuni. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Berkati mereka. Berkati mereka. Kita akan dibantu oleh Ibu Ning
yang akan memimpin kita untuk bersyafaat, memohon ampun kepada Tuhan. Silakan Ibu Ning. Selamat pagi Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Pada pagi yang indah ini, kami datang di hadapan-Mu. Bahkan ini kami Bapa, kami membuka hati kami. Kami benar-benar mau membuka hati kami untuk memohon ampun. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Roh Kudus. Ini kami Bapa, kami jujur di hadapan-Mu. Ampuni kesombongan kami. Ampuni pemberontakan kami yang tidak kami sadari, yang kami sering kali lalai, bahkan pura-pura tidak mendengarkan panggilan-Mu. Bahkan kami menunda-nunda untuk melayani Engkau. Kami masih suka terhanyut untuk menghidupi daging kami ketimbang mendengarkan perintah-Mu, mendengarkan Engkau berbicara. Kami masih suka memikirkan ego kami, sehingga kami menunda-nunda untuk melayani pekerjaan-Mu. Ampuni kami Bapa. Kami masih suka sekali hidup di dalam daging kami. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ampuni kami yang tidak peduli dengan panggilan-Mu ini. Pada pagi yang indah ini, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami balik datang kepada-Mu. Kami benar-benar mau bertobat dan kami benar-benar bertobat. Dan kami mau sepakat. Dan kami sepakat untuk memenuhi panggilan-Mu. Kami sepakat dengan Engkau untuk melakukan amanat agung-Mu. Ini kami Bapa. Ini kami Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami benar-benar balik menghampiri tahta-Mu. Untuk menjadi terang di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam tetangga kami,
komunitas kami, bahkan sampai ke ujung bumi. Terang-Mu yang bercahaya. Kami benar-benar mau mendengarkan panggilan-Mu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami tidak mau menunda-nunda lagi. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan hati yang baru. Pada saat kami meminta kepada Engkau, ketika kami bertobat untuk datang kepada Engkau, Engkau memberikan hati yang baru. Engkau memberikan roh yang baru di dalam batin kami, sehingga kami semakin hari semakin Kau jadikan serupa dengan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, teladan kami. Roh Kudus, kami mohon, ajari kami untuk memiliki kerendahan hati untuk diubah, untuk Kau ubah. Roh Kudus, ajari kami agar supaya kami senantiasa ada roh yang takut akan Engkau, takut akan Bapa Surgawi, takut akan Engkau Tuhan Yesus. Mohon Kau terangi mana yang masih gelap, selubung-selubung hitam yang masih ada di dalam kehidupan kami ini, yang di dalam hati kami ini. Mohon Roh Kudus, Engkau terangi sehingga kegelapan itu menjadi sirna ketika terang-Mu datang di hadapan kami, terang-Mu datang di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami mohon Kau singkapkan mana yang masih belum benar di hadapan-Mu, di hadapannya Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus, agar supaya kami benar-benar mengerti untuk melakukan setiap firman hari ini juga. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ini kami, pakailah tubuh kami ini sebagai bait suci-Mu, dan kami hanya mengizinkan Engkau yang bertahta di dalam hati kami, Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin kecil, bahkan manusia lama kami benar-benar mati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan manusia lama kami tidak nampak lagi, bahkan noda-nodanya pun benar-benar
dihapus dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau yang semakin besar di dalam kehidupan kami. Engkau semakin nyata di dalam kehidupan kami. Dan sinar-Mu semakin luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas berkat yang Kau berikan kepada kami, yang Kau berikan kepada kami kesempatan untuk bertobat, untuk benar-benar menyatu dengan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kau yang menyuci bersih selubung-selubung hitam di hati kami. Dan kami mau belajar terus untuk melakukan, untuk praktek firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perkataan, untuk isi hati-Mu yang tercurah melalui Ibu Ning. Berkati Ibu Ning lebih lagi, tambah-tambahkan hikmat kepada Ibu Ning lebih dalam. Manifestasikan kehidupan-Mu Tuhan di dalam kehidupan Bu Ning, agar Bu Ning terus berjalan di dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengaruniakan otoritas atas beberapa orang hambanya untuk menguasai ombak, angin, dan gunung-gunung, bahkan menari-nari dalam api, untuk menjalankan disiplin di muka bumi ini, di mana ketertiban dan disiplin dijalankan. Otoritas harus ditegakkan. Akan tetapi di samping itu harus ada sebuah standar yang juga harus dijalankan. Dia yang mendisiplin bangsa-bangsa dengan banyak hukuman. Kalau saja kita umatnya telah mencapai ketaatan yang sempurna, mari kita berdoa pada pagi hari ini. Bangunkan pasukan bagi Dia. Pasukan-pasukan kasih, pasukan-pasukan yang tertib, pasukan-pasukan yang memiliki hati untuk rela sehingga Bapak, Ibu, dan saya diberikan otoritas untuk melakukan disiplin dan sekaligus dijadikan contoh bagi Tuhan, tolak ukur bagi bangsa ini dan bangsa-bangsa. Harus ada sebuah standar untuk pembandingan bagi bangsa-bangsa di dunia ini, yakni standar disiplin dan ketaatan. Dia inginkan semua umat bangkit dengan standar yang Tuhan inginkan. Yesus memerlukan para imam yang memiliki standar kemuliaan bagi bangsa-bangsa, menjadi contoh dan teladan bagi orang di sekitar, bagi suami atau istri, bagi anak-anak atau orang tua, bagi tetangga, bagi kerabat, bagi saudara, bagi orang percaya maupun bukan orang percaya. Jadikanlah dirimu standar bagi Allah, agar mereka melihat kita, bukan mereka melihat pribadi kita, tapi mereka melihat Allah di sana. Lepaskan pengampunan. Mari kita patahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
kita akan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kita harus siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila mana ketaatan Bapak, Ibu, dan saya telah menjadi sempurna. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 5 dan 6. Yesaya 49 ayat 22 menuliskan, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Mereka semua akan menggendong anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan didukung di atas bahunya. Orang yang telah terlatih dalam kebenaran, seperti menara yang menunjukkan arah yang benar bagi orang lain yang mencari jalan. Sebuah menara tidak memerlukan pujian ataupun pengakuan akan kegunaannya. Langit tidak perlu menunjukkan bahwa dirinya tinggi. Bila kita cukup dilatih dan penuh dengan hikmat Allah, maka kita menjadi standar, tolak ukur, pelita yang menyala, mercusuar di malam hari, agar yang lain mencapai pelabuhan dengan aman. Menara yang menuntun orang lain kepada jalan keselamatan akan mendatangkan kemuliaan bagi yang membuatnya. Tuhan membutuhkan banyak mercusuar seperti ini di seluruh negeri dan seluruh dunia. Tuhan membutuhkan orang-orang yang siap, yang mau ditempatkan di mana-mana dalam tingkatan sosial di masyarakat. Maka bersiaplah Bapak Ibu, persiapkanlah dirimu, karena akan ada suatu transfer otoritas yang besar. Akan dengan cepat pikiran Kristus boleh dibagikan merata dan merubah manusia menjadi manusia rohani. Matius 5 ayat 15 menuliskan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yohanes 8 ayat 12 menuliskan, Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Untuk menjadi terang, maka kita harus memasukkan terang itu, Yesus itu, ke dalam kehidupan kita. Sebab ada tertulis, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Saya nggak tahu berapa dalam luka hati yang Bapak Ibu
rasakan saat ini. Tapi Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Mari kita lepaskan pengampunan. Saya minta tolong Ibu Melana, Bu Pela untuk memimpin kita melepaskan pengampunan bagi mereka yang membangkitkan amarah kita dengan cara yang bagaimanapun. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa kami pun memiliki banyak kesalahan ya Tuhan, baik di dalam perkataan kami maupun perbuatan kami, di mana kami berada ya Tuhan. Ya Bapa, mohon belas kasih-Mu Tuhan, terlebih dahulu Engkau bersihkan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami layak ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Banyak orang yang mungkin menyakitkan hati kami ya Tuhan, baik di masa lampau maupun masa kini ya Tuhan, dengan perkataan dan perbuatan mereka ya Tuhan. Kira-kiranya ya Tuhan, Engkau jamah mereka ya Tuhan satu persatu ya Tuhan, atas kekeliruan dalam perkataan mereka yang telah menyakiti hati kami ya Tuhan. Kami tidak mau sakit, kami tidak mau luka yang terus menganga di dalam hati kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau obati hati-hati kami ya Tuhan, sehingga kami terus diperbarui dan dapat mengampuni, terus mengampuni orang-orang di sekitar kami. Ramashikiaraya katakaraya masandora lakata kashikiara larapa. Haleluya Yesus, haleluya. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Saat ini mungkin mereka masih tidur Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus Engkau jamah mereka Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan pada sepanjang hari ini dalam pekerjaan mereka, biar Engkau berkati mereka, dan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan, Kau berikan kepada mereka, terutama berkat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami tahu dan percaya ya Tuhan, bahwa Roh-Mu tidak tinggal diam Tuhan. Roh-Mu terus bekerja dan bekerja, bahkan di dalam kehidupan diri pribadi kami yang saat ini hadir di Zoom pada pagi hari ini. Pulihkan hati-hati kami semua ya Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kami tidak dendam, kami tidak sakit hati, kami tidak kecewa terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dengan berkat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya obor yang menerangi terus yang Kau pasrahkan kepada kami, biar itu terus menyala di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Kami tidak mau orang-orang lain, bangsa-bangsa ini hanyut terbawa oleh bujukan iblis. Kami mau mereka pun diampuni, dibebaskan dari segala tuduhan-tuduhan iblis. Dan kelak kami bersama-sama dapat berkumpul di Taman Firdaus, masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih buat pemulihan yang telah Kau berikan di dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan, biar kami pada sepanjang hari ini kami berjalan terus dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami semakin kecil dan Engkau semakin besar Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau berjalan di depan kami dan kami di belakang-Mu. Kami tidak nampak, tapi Engkau yang nampak melalui kehidupan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau begitu baik. Terima kasih Roh Kudus. Terus Roh Kudus Engkau urapi kami. Terus Roh Kudus Engkau tuntun langkah kami pada sepanjang hari ini, agar kami tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, agar kami tidak terpikat oleh rujukan kuasa iblis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa bujuk rayu iblis dalam nama Tuhan Yesus diikat dan dihancurkan. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan pribadi kami yang hadir pada pagi hari ini, dan boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa, baik itu keluarga kami, teman, sahabat, maupun tetangga-tetangga mereka yang seiman dengan kami, maupun mereka yang dari Bani Kedar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk Roh-Mu yang terus menyala-nyala dalam Ibu Melana. Kami bersyukur Tuhan untuk hati-Mu yang Engkau taruh dalam kehidupan Ibu Melana. Dalam keterbatasannya, Bu Melana terus mencari hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa Ibu Melana untuk semakin dekat dengan kasih-Mu. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang begitu nyata pada pagi hari ini yang kami rasakan. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan anak-anak Allah yang ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hidup Kristus yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami telah dibawa ke dalam kelompok anggota anak keluar domba Allah yang dikasih Tuhan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh sebab kasih-Mu kami boleh memperoleh keselamatan. Bapa dalam surga, sebentar kami mau doa bersama-sama, mau mendeklarasikan firman bersama-sama, karena kami tahu Tuhan betapa pentingnya memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang dilandaskan oleh kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan dengan suara yang keras, karena kita percaya. Untuk itulah kita berkata-kata, karena kami juga percaya. Untuk itulah kami juga berkata-kata. Mari perkatakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan, dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu, saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan aku melihat segala sesuatu yang telah menjadi baru. Saya berada dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru.
Saya memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya memiliki hidup yang baru, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasih Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasih Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis. Untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya lebih daripada seorang penakluk bersama Engkau, Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang. Dan sifat yang penuh rasa kasihnya. Engkau yang memberi kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat Engkau perbarui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku kuat di dalam-Mu, Tuhan. Saya telah menerima mahkota oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Aku tidak merasa kecewa, karena Tuhan telah memiliki saya. Tuhan senantiasa menolong saya. Tuhan senantiasa menguatkan saya. Tuhan senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanannya oleh kebenarannya. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan,
Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah dipenuhi oleh cinta kasih Allah. Hatiku telah dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Hatiku telah dipenuhi oleh rasa damai Tuhan. Saya telah dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Saya merasa girang sekarang ini. Oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi kelompok anak domba Allah. Saya merasa girang. Saya telah mengampuni orang-orang yang melukai hati saya. Saya merasa girang oleh karena Tuhan ada di dalam hidup saya. Saya merasa girang, pengampunan dan berkat sudah terlepas dari mulut saya. Saya merasa girang oleh karena surga menjadi rumah kediamanku. Yesus, Engkau adalah imam besarku, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuanku. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku, sekarang ini sampai selama-lamanya. Pengakuanku naik sampai hadirat Tuhan. Karena apa yang saya perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sudah memperolehnya saat ini. Hati saya sudah dimerdekakan. Saya sudah melepaskan pengampunan total dalam hatiku. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memperoleh apa yang kami katakan. Kami bersyukur Tuhan, ada roh pengharapan, ada roh kasih Tuhan yang terus membawa saya dan teman-teman di sini semakin mendekat kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, roh kehidupan-Mu mengalir di dalam kehidupan kami sepanjang sesi ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan semua rasa cinta ini kepadamu Tuhan. Disinilah saat kami menyembah-Mu. Mari kita menyembah. Mari kita mengucap syukur pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Karena Tuhan telah datang dan membawa pembebasan, membawa kelepasan. Pada pagi hari ini kita dimenangkan. Pada pagi hari ini semua sakit penyakit kita telah disembuhkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah sepanjang hari ini bersama Roh Kudus. Terimalah pengurapan dari Bapa kita
Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus, damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, atau membawa kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin.